Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang telah begitu banyak memberikan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Terlebih-lebih adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, disertai dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kemampuan. Kita dapat hadir di tempat yang sangat mulia dan dimuliakan ini guna melaksanakan sebagian kewajiban kita. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melakukan atau melaksanakan ibadah sholat Jumat. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita wa nabiyana habibana Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam itu sampai kepada kita semua dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa konsekuen, konsisten dan komitmen melaksanakan seluruh ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada kita semua. Untuk itu di dalam kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan apapun yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan mari kita jauhi dengan sejauh-jauhnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan takwa kita semakin lama akan semakin membekas dalam sanubari kita dan kita mampu menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup bukan semata-mata mencari kebahagiaan urusan duniawi, sebab urusan akhirat adalah lebih penting. Kehidupan kita di dunia ini adalah terbatas oleh usia dan waktu, dan kelak pada saatnya kita akan dikembalikan kepada alam yang tidak terbatas oleh usia dan waktu. Semua amal perbuatan manusia di dunia ini, baik yang buruk maupun yang baik, sekecil apapun, nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena semua amal perbuatan tersebut adalah merupakan tabungan untuk akhirat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan hidup di dunia ini dapat dicapai dengan cara mengikhlaskan bekerja kita dan juga dengan cara keulatan bekerja, dan hasilnya dapat dirasakan, hasilnya dapat kita rasakan selagi kita masih hidup. Baik yang berwujud materi kebendaan maupun yang hanya dapat dirasakan oleh perasaan batin. Sebaliknya kebahagiaan akhirat tidak nampak sekarang, namun ini juga dapat dicapai dengan cara mengikhlaskan diri, beribadah yang ikhlas dan sholat yang khusyuk, serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bila suara adzan bergema membahana membelah dunia, itu adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita agar kita melakukan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat. Apabila adzan masuk ke dalam hati orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, spontan mereka akan bergetar hatinya dan takut, terbayang atas semua kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hati yang ikhlas, hati yang gemetar dan takut, ya penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tinggalkan semua urusan dunia hanya untuk bersujud menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah yang lurus. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sangat berbeda sekali dengan orang-orang yang tidak mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan diperdengarkannya suara adzan, mereka nganggap atau dianggap bahwa itu adalah sebagai suara yang biasa, sedikit pun tidak terketuk hatinya. Ibarat kata masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan, sedikit pun tidak membekas dan sedikit pun tidak memberikan kesan pada dirinya. Itulah orang-orang yang belum mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah sudah betul-betul tuli telinganya dari seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah sudah buta hatinya untuk melakukan atau mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang sombong itu bukanlah orang-orang yang pamer dengan harta kekayaannya yang melimpah ruah. Orang yang sombong itu bukan pula adalah orang-orang yang pamer dengan jabatan, pangkat jabatan dan lain sebagainya. Tetapi orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang yang paling sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dari segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi manusia? Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sholat yang 5 waktu.
Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita di dalam Al-Qur'an, as-salata li dzikri. Salatlah untuk mengingat aku. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita bagi mereka yang tarikus salat, mereka yang meninggalkan salat, kata Nabi, man taraka salatal khamsi fahuwa muta'abidan fajahum jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka khalidan fiha selama-lamanya, nauzubillahi min dzalik. Masyurul muslimin rahimakumullah. Jangankan kita meninggalkan sholat yang 5 waktu dengan sengaja, hanya melalaikan sholat saja, mengakhir-akhirkan sholat saja, maka Allah telah mengancam kepada mereka, fawailul lil musallin, bahwa neraka itu adalah bagi mereka yang lalai terhadap sholatnya. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwa semua amal perbuatan manusia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak benar sholatnya. Bahkan di dalam sebuah keterangan dijelaskan, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah, pertama-tama dihisab, dihitung semua amal perbuatan manusia itu nanti pada hari kiamat adalah as-shalah, adalah sholat. Sholat ini juga adalah akan menentukan diterima dan tidaknya amaliyah yang lainnya adalah tergantung kepada sholatnya. Fa in soluhat soluhat sairu amalihi, barang siapa yang sholatnya baik maka akan dianggap baiklah seluruh amal perbuatan yang lainnya. Fa in fasadat sairu amalihi, dan barang siapa yang sholatnya rusak maka akan dianggap rusaklah seluruh amal perbuatan yang lainnya. Oleh karena itu sholatlah adalah merupakan barometer untuk mengukur seluruh amal perbuatan yang lainnya adalah diukur dengan sholat. Karena sebelum apa-apa, maka yang pertama dan yang paling utama, perintah Allah yang pertama adalah sholat 5 waktu. Masyurul muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita, umur yang panjang. Di tahun baru 2024 ini mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan sisa-sisa umur yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan mudah-mudahan kita mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya agar kita selamat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghamal liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sirrul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairta wajtanibu anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi wadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'ina warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukabi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalzal karim azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhirana biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min dzikri wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum qawman sabar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat.
Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wa adkhil man takhalal muslimin waj'al baldatana Indonesia thayyibatan tajri biha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ila kulli syai'in hada haluna la yakhfa alaik. Allahumma adfa'anna al-ghalaa wal balaa wal fahsyaa wal munkar wal baghi was suyub wal mukhtalifata was sadaida wal mihana ma zuhara minha baton min baladina hadza khassah min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana ighfir lana li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.